Recording in progress. Nah, kemarin kita sampai mana, ikhwah? Mubtada khobar, Ustaz. Mubtada khobar. Kita sudah ambil Iqra wastami. Sampai mana kita? Sampai yang dua ini ya, Iqra ma'adhab di awakhir kalimat ya. Iya, betul, Ustaz. Wah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di qiraah. Nah, sebelum kita lanjut, ya perlu diingatkan kembali bahwa yang kita harus pelajari di sini yang pertama adalah cara membaca sesuai dengan kaidah, berarti harus memahami kaidahnya terlebih dahulu. Kemudian mengetahui artinya dan mengetahui cara membacanya dengan benar, seperti itu. Kalau kita sudah tahu ini dan kita sudah paham, maka insya Allah kita sudah bisa mendapatkan pemahaman dari pelajaran yang kita ambil pada malam hari ini, insya Allah. Nah, kemarin kita udah bahas sedikit tentang khobar. Yang pertama, khobar itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Kemudian mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Dan khobar adalah isim atau yang selainnya, nanti ada khobarnya itu dengan fiil, tapi yang kita pelajari di sini adalah isim dulu. Ini dia adalah yang menyempurnakan makna atau arti dari mubtada. Kemudian mubtada dan khobar itu marfu, yaitu dhammah. Jadi tidak boleh kalau ini khobar kemudian antum fathah, tidak boleh. Karena mubtada dan khobar itu harus marfu atau harus dhammah. Kemarin kita sudah ambil istami' wa raddid dan juga iqra' ma'adhabti awakhiril kalimat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di situ ada imla'il faraq fi ma yali bi wad'il kalimatil munasibati minal kalimatil atiyah. Isilah titik-titik di bawah ini dengan meletakkan kalimat atau kata yang sesuai dari kata-kata berikut ini. Di situ ada al-ma'u, al-kitabu, Muhammadun, Fatimatu, al-hajaru, al-qutnu, as-sukkaru, al-qahwatu, at-ta'amu, al-babu. Nah, kita mulai ya. Contoh nomor 1 misalkan as-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Gula itu manis. Jadi antum baca, kemudian antum terjemahkan langsung. Contoh seperti tadi, as-sukkaru hulwun. Nah, sekarang yang nomor 2, Abu Asyam. Ya Ustadz, hadir. Tafadhol. Al-qahwatu marrun. Ahsan. Di situ harusnya marrotun. Murrotun, bukan marrun, tapi murroh. Murrotun. Oh, salah. Ya. Di situ tulisannya murrun, harusnya murrotun. Karena al-qahwatu perempuan. Maka khobarnya juga harus ditambah ta marbutoh. Jadinya bacanya murrotun.
Jadi nanti di Murratun. diperbaiki. Oh, ya Ustaz. Kemudian yang nomor 3, Anis Muslimatul Falah. Al-babu maksurun. Nah, artinya apa? Pintu itu patah. Hasan, pintu itu patah. Yang tadi al-qahwatu murratun artinya apa? Kopi itu Pak pahit. Abang. Nah, Kopi kopi itu itu pahit. pahit. Hasan. Kemudian yang nomor 4, Arif Hidayatullah. Ya Ustaz. Al-ma'ul baridu. Al-ma'u Baridun. baridun. Artinya, Air itu dingin. Ahsan. Air itu dingin. Kemudian yang nomor 5, Pak Eko. Ustaz, Tafadhol. Muhammadun jalisatun. La. Muhammadun jalisatun. Ada yang salah di situ. Ada yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Fatimah jalisatun. Fatimatun, Fatimatin, Fatimatan. Fatimatu, Fatimati, Fatimata. Jangan disukunkan. Fatimatu jalisatun. Kenapa Fatimatu? Kenapa dia domah? Karena izim itu marfu. Jadi Enggak. mubtada, karena mubtada. Nah, karena mubtada. Kalau Mubtada. Anda tanya kenapa dia tidak tanwin? Karena mubtada marfu. Iya, marfu. Tadi Iya. Fatimatu. Kan tidak ada alif lamnya. Kenapa dia tidak tanwin? Iya. Kenapa tidak Fatimatun? Nah, nggak tahu, Ustaz. Karena nama perempuan. Jadi kalau nama perempuan itu tidak boleh ditanwin. Oh. Tapi kalau ditanya kenapa domah? Karena dia mubtada. Ada. Iya, ahsan. Bagus. Jadi kalau kenapa domah terus antum bilang isim, ya tidak bisa. Karena nanti ada isim yang dia fathah, dia kasroh juga. Seperti itu. Ahsan. Kemudian yang nomor 6, Febri. Iya, Ustaz. Tafadhol, nomor 6. Tafadholi. Muhammadun jalisun. Muhammadun jalisun. Kalau ditanya, kan mubtada itu ada alif lamnya. Kenapa Muhammadun tidak pakai alif lam? Karena dia udah nama karena dia nama, Ustaz. Iya, ahsan. Karena dia sudah nama orang. Kalau nama orang tidak perlu pakai alif lam, ahsan. Nomor 7, Izzah. Ya Ustadz. Nomor 7. Mufid itu artinya bermanfaat ya Ustadz. Iya, betul. Al-ilmu mufidun. Benar nggak Ustadz? Al-ilmu mufidun. Tidak ada ilmu di situ. Oh, nggak yang ada di ya? atas. Yang di atas. Iya. Apa ya? Kalau al-qotton itu apa sih artinya Ustadz? Al-qutnu artinya apa al-qutnu? Anak telat soalnya Ustadz. Al-qutnu artinya Koton, kutun, kapas. Kapas. kapas, ahsan.
At-ta'am as-sukan. Al-kitabu mufidun. Benar nggak Ustaz? Al-kitabu mufidun, ahsan. Al-ma sudah, al-kitabu sudah, Muhammadun sudah, Fatimah sudah. Al-qahwa juga sudah. 6. Sekarang al-babu juga sudah ya. Sekarang kita masuk ke nomor yang 8. Siapa tadi? Izah ya. Sekarang Masyita Zahra, nomor 8. Al-qutnu khafifun. Al-qutnu khafifun, ahsan. Apa artinya? Kapas itu ringan. Ahsan, barakallahu fiik. Kemudian Pak Ahmad, nomor 9. Al-hajaru saqifun. Al-hajaru Saqifun. Saqilun. saqilun. Apa artinya? Saqil. Batu itu berat. Ahsan. Berarti yang terakhir ada at-ta'amu ladzidun. Makanan itu lezat. Ahsan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, imla'il faraq biwad'il kalimatil munasibati. Isilah titik-titik dengan meletakkan kata yang sesuai. Nah, kalau yang ini dia tidak ada bantuannya, berarti terserah mau diberikan kata apa, tetapi harus sesuai dengan mubtada'nya. Contoh, al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun artinya pulpen itu patah. Nah, sekarang yang nomor 2. Revi. Tafadhol. Mindilun al-mindilu jamilun Ustaz. Jamilun, ahsan. Al-mindilu jamilun apa artinya? Tisu itu cantik, Tisu itu cantik. bagus. Tisu itu bagus. Bagus. Nah, ahsan. Labas. Kemudian nomor 3, Pak Swadi. Tafadhol. Al-sayyarah. As-sayyaratu, sayyarata, sayyarati. Al-sayyaratu. Al-sayyaratu. Sakilun. Nah, apa artinya? Sayyarah itu kendaraan ya, Tad? Mobil. Mobil itu berat. Nah, coba dibaca lagi tadi. Sayyaratu sakilun. Pakai alif lam. Al-sayyaratu sakilun. Nah, yang benar as-sayyaratu. Kenapa as-sayyaratu? Karena alif lam syamsiyah. Ini udah dipelajari di imla ya. Belum, Ustaz. Kemudian, ya, belum apa sudah? Belum, mana belum ingat. Di imla. Di Belum pelajaran Ustaz, imla. belum sampai Belum Ustaz. ya? Al-sayyaratu. Belum ya? Belum Ustaz, masih MHSH. Oh iya, naam. Labas. Nah, di situ as-sayyaratu. Kemudian yang nomor 4. Pak Warsito. Aisyatu jalisatun. Ahsan. Aisyatu jalisatun. Ahsan. Nomor 5. Pak Zulkifli. Daftarun. Hamzah. Tafadhal. Ad-daftaru mufidun.
Ad-daftaru mufidun. Apa artinya? Buku catatan itu sangat bermanfaat gitu maksudnya. Ya, buku bermanfaat. Buku catatan itu atau buku tulis itu bermanfaat. Nomor 6. Marfu'ah. Perhatikan. Di situ nomor 6 bukan ada di situ likabirotin, salah. Yang benar kabirotun. Lamnya itu tidak ada. Jadi lamnya itu dicoret. Kabirotun itu besar ya Ustaz? Iya, kabirotun besar. Al-babun kabirotun. Nah, perhatikan. Al, kalau sudah pakai al, boleh tidak di fathatain? Oh iya. Di apa namanya? Di tanwin. Al-babu ya? Ya, al-babu Al-babu kabirotun. kabirotun. Nah, sekarang perhatikan. Al-babu di sini laki-laki atau perempuan? Iya. Al-babu dia ini laki-laki. Nah, berarti Oh iya. perempuan berarti tidak benar. Tidak benar. Berarti tidak benar. Yang benar Al-babun kabirah. iya, tapi Al-babu kita kan kabirah. kasihnya tapi kan soalnya kabirotun. Oh, Berarti soalnya yang bisa ditukar dirubah ya. bukan iya. Jadi bukan al-babu ya Ustadz, ganti ya? Bukan, diganti berarti yang diganti mubtada'nya. Mubtada'nya. Apa yang besar? Kitab aja deh. Nah, coba Alkitabu kabiratun. ahsan. Al-kitabu Kabiratun. kabiratun ahsan. Ini pulpennya nggak benar. Pulpenmu. Kemudian ahsan, barakallahu fiik. Kemudian yang nomor 7, Abu Asyam. Ya Ustadz. Tafadhal. Al-baitu sogirun. Ya, al-baitu shagirun. Apa artinya? Rumah itu kecil. Ahsan. Rumah itu kecil. Ini pulpennya bermasalah. Nah, nomor 8. San. Abu Fatih. Ya Ustaz, bentar Ustaz. Al-mindilu qadimun. Ahsan. Apa artinya? Sapu tangan itu usang. Iya, sapu tangan itu usang atau lama sudah. Lama. Nomor 9. Aisyah. Tidak ada. Apa? Hadir Ustaz. Nah, tafadhal. Alkitabu boleh Alkitabu Ustaz? Boleh, Alkitabu boleh. Alkitabu jadidatun. Alkitabu Jadidat. Yang tadi yang nomor 6, tadi jawabnya apa? Alkitabu ya? Iya Ustaz. Ya Alkitabu Ya. Nomor 6 bukan, nggak bisa Alkitabu. Alkitabu laki-laki. Sedangkan khobarnya itu kabirotun, nggak bisa. perempuan. Iya. Harus cari yang perempuan juga. Apa? Yang nomor 6 dulu tadi siapa? Kalau Fatimah Nah, Fatimah tuh kabirotun. Nah, itu boleh. boleh. Fatimah tuh kabirotun ahsan. Berarti Kemudian yang ini juga bisa Ustaz. Nomor 9 sekarang. Nomor 9 juga nggak bisa pakai Alkitabu ya? Iya, kenapa tidak bisa? Karena
laki-laki untuk gendernya laki-laki. Iya, kenapa gendernya laki-laki kok nggak bisa? Karena khobarnya berakhiran tak marbutoh. Iya, karena khobarnya ini perempuan. Nanti kalau disuruh buat apa namanya mubtada'nya atau khobarnya harus sesuai. Kalau di sininya diminta perempuan, maka mubtada'nya juga harus yang perempuan. Berarti diganti al-hakibatu jadidah. Nah, ahsan. Al-hakibatu jadidatun. Ahsan. Apa artinya? Tas itu baru. Ahsan. Kemudian yang nomor 10. Anis. Al-babu maksurun. Al-babu maksurun. Apa namanya? Pintu itu patah. Jadi tidak masalah dengan mufrodat yang sudah diambil. Sehingga kita mutkin dengan mufrodat yang sudah kita ambil. Jadi mana yang lebih baik Ustaz? Membuat mufrodat baru ketika disuruh seperti ini atau mufrodat yang sudah kita ambil kemarin-kemarin? Maka jawabannya yang sudah kita ambil. Karena biar mutkin. Jadi di buku ini biar mutkin semua mufrodat yang ada di buku ini semuanya sudah diketahui. Ahsan. Sekarang kita masuk ke pembahasan setelahnya atau ke pertanyaan setelahnya. Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah. Di sini dibaca saja. Dengan memberikan harokat pada akhir kalimat atau kata. Contoh. Nomor 1. Hadza kitabun. Wadzalika baitun. Nah. Kemudian yang nomor 2. Tadi Anis Arif. Tafadhol. Ya Ustaz. Al-baitu qaribun minal masjidu. Nah, minal masjidi Ustaz. masjidi. Iya. Nah. Pokoknya nanti ini ada di pembahasan setelahnya. Kalau dia ada huruf jar namanya, maka dia dikasroh setelahnya. Nanti di pembahasan setelah ini, insya Allah. Nah, kemudian yang nomor 3, Ayu Wulandari. Artinya nggak ditanya Ustaz. Oh iya, artinya dia terjemahkan dulu. Rumah itu dekat dari masjid. Ahsan, barakallah fiik. Ayu Wulandari nomor 3. Ya Ustaz. Hadhihi Fatimatu. Hiya mudarisatu. Hiya mudarrisatun. Artinya? Ini Fatimah, murid wanita. Apa? Ini Fatimah, dia seorang ustazah, guru. Iya, dia seorang guru. Ahsan. Jadi kalau di sini dia bisa membaca, berarti dia tahu artinya. Kenapa? Karena di sini bisa dibaca madrasatun. Benar tidak? Bisa dibaca mudarrisatun, bisa dibaca madrasatun. Kalau dia bacanya itu madrasatun, berarti dia tidak tahu artinya. Tapi karena dia bacanya mudarrisatun, berarti dia tahu artinya. Seperti itu. Nah, itu kaidah harus beriringan dengan arti, harus tahu artinya. Baru benar bacanya. Ahsan. Kemudian yang nomor 4. Pak Eko. Ustaz. Al-kitabu sorirun. Wasayyaratu kabirotun. Diulang bacanya. Al-kitabu sorirun. Oh, sorir. Bukan sorir. Al-kitabu. Al-kitabu sorir. Sogir. Sogir. Nah,
Wasayyaratu kabirotun. Nah, apa artinya? Kitab itu kecil dan mobil itu besar. Ahsan, barakallahu fiik. Siapa? Habis Pak Eko? Febri ya? Iya, Ustaz. Febri sudah? Iya, Ustaz. Nah, tafadhal. Tafadhali. Ya Allah. Besarkan suaranya. Al-hajaru, sakilun, ini apa Ustaz ya? Sudah tadi. Apa tadi? Wal qutnu. Khafifun. Apa artinya? Batu. Kapas itu, Batu itu keras kapas itu. dan Nah, Labas. Batu itu berat dan berat, kapas itu ringan. ringan. Ahsan. Nomor 6. Izzah. As-sa'atu ba'idatun wal mirwahatu qoribatun. Artinya? Jam itu dekat ya Ustaz. Ba'idatun. Ba'idatun ya, Ba'idatun ya. Jauh. jauh Ustaz. Jam itu jauh. Wal mirwahatun apa ya Ustaz artinya? Apa mirwahatu? Siapa yang tahu? Kipas angin. Kipas angin. Kipas angin itu dekat ya Ustaz. Ahsan. As-sa'atu ba'idatun wal mirwahatu qoribatun. Ahsan. Kemudian nomor 7. Lena. Lena sudah belum? Tidak ada. Masyita Zahra. As-sukkaru hulwun wal qahwatu murrun. Artinya murrotun itu ya. Itu juga salah ini. Harusnya tak marbuto murrotun. Wal qahwatu murratun. Gula Ahsan. itu manis dan kopi itu pahit. Ahsan. Pak Ahmad, nomor 8. Haula'i tullabun wa haula'i thalibatun. Nah, apa artinya? Ini mahasiswa dan ini mahasiswi. Ini pelajar, para pelajar, dan ini para pelajar perempuan. Nah, kenapa kok pakai haulai, bukan pakai hadza atau hadhihi? Karena berakal. Itu yang berakal untuk Muhammadun berakal, tapi pakainya hadza Muhammadun. Itu jamak dari tolibun. Nah, betul. Jamak dari dia jamak dan berakal. Jadi kalau profesi itu termasuk yang berakal. Mahasiswa atau para siswa itu berakal dan dia jamak. Hasan. Jadi jawabannya bukan hanya jamak saja atau bukan hanya berakal saja, tapi dia digabung antara jamak dan berakal. Baru pakai haulai. Kemudian nomor 9. Revi, Zenir.
Hadhihi aqlamu wa hadza kitabun. Hadhihi aqlamun. Hadhihi aqlamun wa hadza kitabun. Ahsan. Artinya apa? Ini adalah pena-pena dan ini adalah sebuah kitab. Kenapa pena? Pena dia jamak tapi pakai hadhihi. Karena dia baru akal, Ustaz. Tidak berakal. Karena dia Tidak berakal. tidak berakal saja. Karena dia tidak berakal saja. Jamak, Ustaz. Jamak yang tidak berakal. Ahsan. Karena dia jamak tidak Bukan. berakal. Ahsan. Kemudian nomor 10. Nomor 10 Pak Swadi. Al-ma'i barid. Wal Al-ma'i barid. Kenapa di kasroh? Al-ma'a baridun. Al-ma'a kenapa di fathah? Al-ma Pak Swadi dulu, Pak Swadi. Pak Swadi kan? Ya, Ustaz. Nah, tafadhal. Apa ini? Al-ma'u ya, Ustaz. Al-ma'u barid. Wal qaharu wal qahwah harotun. Nah, Harotun. nah, coba diulang lagi. Al-ma'u barid. Baridun. Panjang, Pak. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Wal qahwatu harotun. Harotun, ya. Apa Harotun. artinya? Al-ma'i tadi apa ya? Al-ma'i. Lupa ini, Tat. Air. Air barid itu ringan ya, Sat? Ringan. Air itu Kopi. ringan, kopi. Lah, ringan itu khafifun. Barid apa tadi? Lihat dulu. Barid dingin. Air itu dingin dan kopi itu hangat. Harotu. Bahar. Harotu. Nggak tahu harotun apa artinya. Lawan dari dingin. Panas. Ya Allah. Panas. Air itu dingin dan kopi itu panas. Air itu dingin dan kopi itu panas. Nah, ahsan. Nah, jadi kalau sudah lupa atau tidak ingat artinya, maka kita akan susah membacanya. Nah, jadi harus diulang-ulang artinya harus diulang-ulang. Nah, jadi berfokus ke arti-arti yang ada di buku ini dulu. Mufrodat atau kosakata yang ada di buku dulu. Jangan bikin kosakata yang baru lagi seperti itu. Biar fokus dulu sama kosakata yang ada di buku. Kalau sudah mungkin kosakata yang ada di buku, baru kita bisa nyari kosakata yang lain. Ahsan. Kemudian di situ uktub berarti ini PR. Surah Al-Falaq dibaca berarti qul a'udzu birabbil falaq, itu ditulis di sini. Kemudian nanti sebelum ujian nanti dikumpulkan, dikirim ke anak.
Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke bab yang baru. Apaan Ustadz? Itu ditulisnya di buku tulis? Iya, kan nanti ada bukunya kan? Punya buku, nanti dikirim kan bukunya yang beli? Ya. Ya, nanti ditulis di situ, di buku yang dibeli itu, kemudian difoto. Nanti dikirim ke anak. Baik Ustadz. Tapi nanti ketika mau ujian nanti, misalkan kalau udah mau UTS, nah baru anak kabari dikumpulkan ya, baru dikirim. Baik Ustadz, syukran. Nah, ada lagi pertanyaan? Afwan Ustadz, Ana mau ini aja Ustadz, mumpung Ana ingat ini. Ana Iya. kan buku kitab ini buku-buku yang dari antum waktu Ana kan tadinya dari kelas onsite, tapi kan Ana pindah ke online ini Ustadz. Nah, waktu di onsite itu Ana pikir Offline. Ana dapat buku, padahal Ana baru bayar pendaftaran aja, tapi buang buku Ana belum bayar. Jadi Ana mau transfer kemana nih Ustadz dan berapa? Oh, kalau buku itu kalau nggak salah 170, nanti antum bisa transfer ke rekening Mahat, ada namanya Ustadz Jaki, ada Jaki Fadilah. Iya, tahu Ustadz. Iya. Nanti dikirim ke admin. Ya, Apa namanya itu? Buktinya. 170 untuk 3 kitab kalau nggak salah. Ya, ada 3 kitab nih. Ana pikir waktu itu udah bayar pendaftaran dapat buku, ternyata terpisah ya, Ustadz. Jadi antum belajarnya pakai apa? Pakai ini PDF ini? Buku, Ana udah punya buku. Oh, Jadi, sudah ada buku. waktu ada onsite itu, Ana udah dapat buku, tapi Ana merasa belum bayar gitu loh, Ustadz. Oh, iya. Labat. Syukran, Ustadz. Afwan. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Mudah tidak? Mudah ya, insya Allah ya. Amin ya. Jadi yang perlu kita ketahui itu hanya mufrodat. Kalau antum itu semakin mungkin mufrodatnya, akan semakin mudah kaidah-kaidah yang kita pelajari. Kadang terkendala di mufrodat. Makanya dari awal Ana katakan terus mufrodat. Kenapa? Karena nanti semua pelajaran nanti semester 2, semester 3, semester 4 berkaitan sama mufrodat juga. Ujung-ujungnya nanti tidak bisanya karena mufrodat, karena tidak tahu mufrodatnya. Karena tidak tahu cara membacanya bagaimana. Karena apa? Karena tidak tahu mufrodatnya. Kayak mirwahatun misalkan. Kalau kita tidak tahu mirwahatun itu apa namanya kipas, maka kadang kita bacanya marwahatun, marwihatun. Jadi udah bikin sendiri. Kenapa? Karena tidak dihafal mufrodatnya. Seperti itu. Makanya dari awal Ana tekankan, Ana ulang-ulang mufrodat. Kenapa? Percuma mengetahui kaidah kalau tidak tahu mufrodatnya. Karena belajar membaca itu berkaitan sama mufrodat dan kaidah. Nah, sekarang masuk ke bab keempat. Afwan Ustadz, mau nanya lagi Ustadz. Ya. Tadi kalau yang jamak terus tidak berakal itu kan masuknya ke perempuan gitu Ustadz ya? Iya, betul. Nah, ini mufrodat di sini ya yang termasuk itu masih sedikit Ustadz ya? Kayak saya rotun, terus kohwatun gitu ya. Oh, ini bukan jamak. Saya rotun sama kohwatun tidak jamak. Oh, itu masuknya perempuan ya Ustadz ya? Iya, dia masuknya perempuan karena ada tak marbutoh. Jadi setiap kata benda yang ada tak marbutohnya itu dianggap perempuan. Oh ya, mufrodatnya masih terbatas gitu Ustadz ya, yang perempuan itu ya. Saya rotun, kohwatun, terus tadi kan banyak keliru tuh al-babun, terus al-kitabun gitu ya, dianggapnya perempuan gitu Ustadz. Iya. Terbatas, semuanya terbatas karena kita masih awal-awal. Jadi masih sedikit mufrodat. Tapi kita sudah dapat kaidahnya. Apa kaidahnya? Setiap kata benda ketika diakhiri ta marbutoh, maka dia dianggap perempuan. Satu. Perempuan. Begitu juga dengan jamak yang dia tidak berakal, maka dia dianggap perempuan. Ini kaidah udah kita pelajari dan kita ulang-ulang.
Adapun misalkan jamaknya masih terbatas, iya, jamaknya terbatas. Setidaknya kita sudah punya gambaran tentang tentang apa kaidah. Tinggal nanti dicari mufradat jamaknya apa, bagaimana cara menjamaknya itu nanti, tapi di semester 3 atau semester 4 seperti itu. Oke, syukran Mafhum Ustaz. ya? Ya, afwan. Nah, kemudian kita masuk ke bab keempat. Nah, ini semakin ke sana itu semakin banyak bab-babnya. Semakin menambah kaidah baru. Makanya di awal itu kalau tidak tahu kaidahnya langsung ditanyakan. Begitu juga dengan mufradat. Kalau sudah mufradat itu ya kita mau gimana lagi? Kita sudah memberitahu mufradatnya seperti ini. Kalau antum lupa atau antum tidak murojaah ya gimana lagi? Kita sudah memberitahu seperti itu. Tapi insya Allah kalau mufradat kita ulang-ulang di sini nanti mufradatnya akan diulang lagi di bab berikutnya ada lagi, di bab berikutnya ada lagi sehingga kita tidak lupa insya Allah di semester 2. Nah, kemudian di bab keempat ini mengenai huruf jar. Nah, di situ ada yang Anda tandai warna merah di atas. Al-babur rabi huruful jar, huruf-huruf jar. Ada ilah, terlihat ya? Ada ilah, ada min, ada ala, ada fi, ada alam. Lam di situ maksudnya li. Ada an, ada ba. Al-ba di situ maksudnya bi. Nah, apa kegunaan huruf jar ini? Perhatikan di kaidah keempat yang warna biru. Huruf jar ditambah isim, maka dia majrur atau kasroh. Jadi kalau ada huruf jar, setelahnya itu pasti isim. Setelahnya itu pasti isim yang kasroh. Tidak boleh di fathah, tidak boleh di dhammah. Harus di kasroh. Contoh. Istami' waraddid. Nomor 1, perhatikan. Al-masjidu qaribun min al-baiti, harusnya min. Tapi karena dia bertemunya dua sukun, al sukun, min sukun, maka dijadikan fathah. Minal baiti, seperti itu. Nah, di situ min ini dia termasuk huruf jar, termasuk huruf yang di atas ini. Ada tidak min di sini di atas? Ada, yaitu nomor 2. Maka setelahnya itu pasti isim. Al-baiti berarti isim. Kemudian dia harus di kasroh. Makanya tulisannya ti. Minal baiti. Bukan minal baitu, bukan minal baita. Mafhum sampai sini? Huruf jar. Bisa dipahami kaidahnya? Ulangi, Ustaz. Ah, perhatikan. Di sini contohnya perhatikan. Al-masjidu qaribun min al-baiti. Tadi kaidahnya apa? Setelah huruf jar itu isim. Setelah huruf jar itu isim. Dan dia harus di kasroh. Harus di kasroh. Contoh. Al-masjidu qaribun minal baiti. Yang nomor 1 perhatikan. Ini yang Ana gambar. Kelihatan ya? Ana bulatkan. Yang nomor 1. Nah, di situ tulisannya al-masjidu qaribun min al-baiti. Benar tidak? Ya, betul. Nah, al-baiti kenapa di kasroh baitinya? Karena isim. Karena isim yang terletak setelah huruf jar. Mana huruf jarnya? Min. Min. Mafhum ya? Iya. Allah. Insya Allah paham ya? Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa al-baiti di kasroh? Karena isim. Cukup sampai situ? Salah. Kenapa? Karena al-masjidu juga isim, qaribun juga isim. Tapi dia di dhammah. Mafhum? Yes. Nah, sekarang kalau ditanya, al-masjidu, kenapa dhammah? Isim. Mubtada, Ustaz. Mubtada. Ahsan. Qaribun, kenapa dhammah? Khobar.
Khobar. Khobar Ustaz. Khobar. Tapi kalau min kenapa sukun enggak? Kenapa? Karena min sudah dari asalnya sudah seperti itu. Kenapa kok ada mina? Karena dia bersambung dengan alif lam. Kalau dia bersambung dengan alif lam, maka dia minal seperti itu. Nah, jadi pertanyaan itu baiti. Kenapa dia kasroh, bukan baitu? Karena diawali huruf jar. Ya, karena dia didahului huruf jar. Jadi setiap isim yang didahului huruf jar, sebelumnya itu ada huruf jar, atau dia terletak setelah huruf jar, maka dia harus dikasroh. Maka tidak ada lagi baca misalkan minal baitu, minal baita, tidak ada. Kenapa? Karena setelah min itu pasti kasroh. Paham sampai sini? Mafhum ya? Huruf jarnya cuma ada 7 itu Ustadz yang di atas ya? Ada banyak, tapi yang sering nanti diulang-ulang itu ada 7 ini. Tapi nanti ada 14 kalau nggak salah atau 15 seperti itu. Tapi nanti itu ada syaratnya seperti itu pemakaiannya. Tapi yang Suaranya hilang, Ustaz. Mafhum tidak? Tadi pakai doma karena apa? Al-masjidu. Mutada. Oh, mutada. Suara antum hilang-hilang, Ustaz. Wah, Suaranya hilang-hilang. karena hilang-hilang. Hilang-hilang timbul. Hilang-hilang timbul. Sekarang Karena jauh dari wifi mungkin. Oh iya. Nah, sekarang dengar. Jadi tahu ya, jadi sekarang kalau antum baca, antum sudah tahu kaidahnya. Jadi tidak baca sembarangan lagi. Contoh, al-masjidu qaribun minal baiti. Al-masjidu kenapa dhamma? Karena mubtada. Qaribun kenapa dhamma? Karena khobar. Al-baiti kenapa kasroh? Karena didahului huruf min. Nah, jadi tidak sembarangan bacanya. Nah, sekarang dibaca dulu, tidak apa-apa. Sekarang tadi siapa terakhir? Al-masjidu qaribun. Pak Suwadi ya. Nah, Pak Suwadi berarti sekarang siapa ya? Setelah Pak Suwadi, Afwan Ustaz, antum kok kameranya nggak kelihatan Ustaz? Emang ditutup ya? iya karena HP-nya pakai ini, apa namanya? Oh, Dipakai layar. iya Ustaz. Afwan. Nggak basah. Iza. Iza sudah ya? Siapa? Belum. Oh, Revisionir. Dibaca. Al-baitu ba'idun anid dukkani. Ahsan. Barakallah. Apa artinya? Rumah itu jauh dari toko. Ahsan. Kemudian, Pak Warsito. Kataba ngaliyun risalatan bil kolami. Nah, apa artinya? Ali menulis pesan dengan pulpen, pena. Iya, ahsan. Nah, yang jadi pembahasan kita yang bil kolami. Kenapa dia kasroh? Didahului huruf B. Nah, dia huruf B. Makanya dikasih warna merah di situ biar kita tahu bahwa itu huruf-huruf jar. Kemudian Pak Zulkifli. Nah, Ustaz. Tafadhol. Zahaba Muhammadun ilal mudarrisati. Dibaca ulang. Zahaba Muhammadun ilal madirat ilal madrasati. Iya, ilal madrasati, bukan ilal mudarrisah. Bisa saja Muhammad pergi ke guru perempuan. Tapi tidak cocok di sini. Maksudnya itu Muhammad pergi ke sekolah. Kemudian kita ulang dari awal. Marfu'ah. Sekolah. Marfu'ah. Baik Ustadz. Al-kitabu alal al-kitabi. Alal apa? Alal maktab.
maktab. Susah bacanya ya, nggak ada harokatnya. Al-kitabu alal maktabi. Ahsan. Apa artinya? Buku. Al-kitabu buku ya Ustaz. Iya, buku itu. Buku itu ada di rumah maktab. Hah? Meja. Maktab rumah. Meja. Oh, maktab meja ya. Di atas Di atas meja. meja. Buku itu ada di atas meja. Nah, ahsan. Kemudian Pak Suwadi, tafadhal. Muhammadun Muhammadun fit dukani. Nah, artinya apa? Dukani anak nggak tahu Ustaz. Apa dukan? Dukani Toko. Toko. Muhammad di toko. Di Ya, dalam Muhammad di dalam Di toko. Di dalamnya. Kemudian selanjutnya al-qalamu. Abu Asyam. Ya Ustaz. Al-qalamu lil mahadi. Lil? Apa itu? Li Nggak apa? tahu Ustaz. Nggak tahu Ustaz. Apa itu? Li Muhammadin. Li Muhammadin. Ya. Pensil itu untuk Muhammad. Ya. Pensil itu milik. Jadi Milik, li ya? Oh, itu ya. bisa milik, bisa untuk. Tapi di sini bagusnya milik Muhammad. Kemudian tadi siapa? Abu Asyam ya? Abu Fatih. Zahaba Usmanu bisayaroti. Usman memukul. Zahaba Usmanu bisayaroti. Usman pergi dengan mobil. Iya. Harusnya di situ disebutkan kemananya. Dan zahaba Utsmanu ilal madrasati bisayyarati. Lakin labas. Nah, perhatikan semakin ke depan, nanti semakin ke depan akan semakin hilang harokatnya. Makanya harus benar-benar dihafal. Perhatikan dukan, kemudian ada maktab, kemudian Muhammadin. Ini sudah kita ambil semuanya. Sudah kita ambil, cuma harus diulang-ulang lagi agar tidak lupa. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Tanya. Afwan, Ana mau nanya Ustaz. Ya, tafadhol. Ana mau nanya artinya tadi kan dhahaba Usmanu bisyayyaroh. Bisyayarati. Ini kan zahaba kan didahului dengan pergi baru Usman, tapi kan diartikan Usman pergi dengan mobil gitu ya Ustaz. Iya, betul. Ini kenapa bukan pergi? Oh ya. Ini apa penerjemahnya begini ya Ustaz ya, apa namanya rumusnya atau kaidahnya nih Ustaz. Dhahaba Usmani kan pergi dulu baru Usman, tapi diartikannya Usman pergi dengan mobil. Begitu ya Ustaz? Nggak paham mana? Maksud Anda? Polanya maksud Ustadz, polanya itu kata kerjanya di depan. Zahabanya di depan, seperti itu. Iya, kalau di bahasa Arab memang fiilnya itu di depan. Kalau pakai kalau pakai rumus yang bagus ya, yang afsah atau bilang kita itu apa ya, fasih. Yang fasih itu seperti itu kalau dia mau dijadikan jumlah fi'liyah. Jadi kalau jumlah fi'liyah itu memang fi'ilnya di depan. Tapi cara menerjemahkannya harus yang menerjemahkan Indonesia. Urutan Indonesia, jangan disamakan dengan Arab. Seperti itu. Kalau diterjemahkan letter luck per kata, maka telah pergi Utsman dengan mobil. Nah, itu terjemahan satu-satu.
Tapi terjemahan secara mujmal, secara umum, maka diterjemahkan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia juga. Utsman telah pergi dengan mobil, seperti itu. Oh, di sini telah ya Ustaz, ada apa Iya, namanya? karena zahaba telah sudah diajarkan ya di sorof. Kalau fiil madhi artinya telah, fiil mudhari artinya sedang atau Sedang. akan. Sudah Ustaz. Sudah. Sudah Ustaz. Sudah ya di fiil ya, di imla ya. Apa di Bukan. sorof? Di fa'ala, zorob. Ya, Zorob. makanya di sorof nanti semakin ke depan, sorof itu nanti pokoknya kiroah itu praktek dari sorof, imla, dan nahu nanti. Nanti di semester 2 imla tidak ada, yang ada pelajaran nahu. Tapi kiroah tetap ada, jadi nahu, kiroah, sama sorof. Jadi kiroah itu praktek dari nahu dan sorof, seperti itu. Begitu juga dengan praktek dari imla, seperti itu. Jadi harus benar di apa namanya, cara mengartikannya, kemudian kaidah-kaidah yang ada di sorof, seperti itu. Nanti kita prakteknya di kiroah, seperti itu. Jazakallah Ustaz. Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan lagi? Izin tanya Ustaz. Tafadhol, tafadhol. Afwan Ustaz, arti dari alamu dan alba'u itu tadi apa ya Ustaz? Alamu, alba'u. Alamu itu maksudnya li. Yang di sini ditulis di mana tadi? Ini li. Di nomor berapa ini? Li Muhammad. Iya, li Muhammad. Oh. Nah, li di sini apa? Milik atau milik ya, untuk? kepunyaan. Ya, kepunyaan, milik atau untuk. Ini karena Muhammad, misalkan al-qalamu atau misalkan al-qalamu lil kitabi. Maksudnya pulpen itu untuk buku. Nah, ini untuk buku itu. Jadi pulpen itu untuk buku tersebut, seperti itu. Jadi bisa diartikan untuk, bisa diartikan milik. Atau al-qalamu untuk kalau untuk menulis apa Ustaz ini Ustaz? Ya, lil kitabati, untuk menulis. Lil kitabah. Nah, di situ li juga sama, tapi dia artinya untuk. Jadi li itu bisa diartikan untuk atau milik sesuai dengan kalimat. Adapun ba itu maksudnya adalah bi, yaitu artinya dengan. Oh, Ustaz. Kalau untuk arti dari an Ustaz? An artinya dari, sama seperti min. Apa bedanya Ustaz dengan min? Bedanya kalau secara secara umum, kalau di awal-awal maka tidak ada bedanya. Tapi kalau antum mau belajar lebih dalam lagi, maka ada bedanya. Dikasih tahu bedanya di sini atau nggak perlu? Jadi an itu sebenarnya sama saja sama min. Cuma bedanya kalau min itu biasanya berkaitan dengan benda. Bendanya ada. Tapi kalau an itu biasanya abstrak, maknawi. Contoh, akhadtu al-qalama min Muhammadin. Saya telah mengambil pulpen min Muhammadin, dari Muhammad. Nah, di situ pakai min. Kenapa? Karena al-qalama dia kata benda. Bendanya itu ada, pulpen. Tapi kalau Anda mengatakan akhadtul ilma, maka tidak boleh pakai min, tapi pakai an. An Muhammadin. Saya telah mengambil ilmu dari Muhammad, pakai an. Kenapa? Karena al-ilmu itu abstrak, tidak ada bendanya. Nah, itu kalau belajar lebih dalam ya. Tapi kadang ulama tidak membedakan itu. Kalau belajar biasa, maka tidak dibedakan antara an dan min. Sama seperti kita misalkan guru dengan pengajar dengan ustadz, itu sama saja kalau diartikan biasa. Tapi kalau diartikan lagi lebih dalam, beda. Pendidik beda, pengajar beda, ustadz beda, dan seterusnya. Berarti dari segi penggunaannya ya Ustaz ya? Iya, dari segi penggunaannya berbeda. Tetapi kalau baru-baru atau biasa orang pakai, maka tidak masalah disamakan. Kadang orang Arab juga pakai an untuk sesuatu yang tidak abstrak. Oke Ustaz, syukran Ustaz. Nah, Izin nanya Ustaz. tafadhol.
misalkan kalau mubtada khobarnya itu didahului huruf jar, untuk akhiran mubtada sama khobarnya itu yang mubtadanya saja yang i atau khobarnya doang, khobarnya yang i atau dua-duanya, Ustaz? Gimana? Kalau khobarnya, kalau mubtadanya didahului huruf jar, kalau mubtada khobar didahului huruf jar, harokat akhir dari mubtada sama khobarnya gimana, Ustaz? Maksudnya nggak bisa. Mubtada didahului huruf itu tidak bisa. oh gitu, Ustaz. Kan mubtada adalah isim yang terletak di awal jumlah. Kalau dia didahului huruf, maka dia bukan mubtada lagi. Oh gitu. Misalkan Muhammadun fi dukani kabirun misalkan. Nggak bisa. Muhammadun yang mubtada. Adukan bukan mubtada. Kan mubtada itu adalah isim yang terletak di awal jumlah. Iya. Pertanyaannya salah berarti. Ya misalkan itu misalkan ada toko besar gitu, Muhammad di toko besar gitu, harokat akhirnya seperti apa, Ustaz? Di toko yang besar berarti. Karena kalau yang berarti dia mengikuti yang sebelumnya, yang disifati. Dia nanti masuk ke sifat. Berarti Muhammadun fid dukani al-kabiri. Kenapa al-kabir kasroh? Bukan karena dia khobar, tapi karena dia sifat. Yang, kalau ada yang, makanya beda antara khobar dengan sifat. Kalau khobar itu diartikan toko itu besar. Tapi kalau sifat, toko yang besar itu ada yangnya. Tapi kita belum belajar yang, belum belajar sifat, belum. Kita masih belajar tada khobar. Kalau antum mau jadikan khobar, maka mengatakan Muhammad fid dukani kabirun misalkan. Berarti Muhammad di dalam toko itu besar. Nggak bisa diterjemahkan seperti itu, tidak bisa. Muhammad di dalam toko itu besar, nggak bisa. Kalau Muhammad di dalam toko yang besar gitu. Kalau Muhammad di dalam toko yang besar, Muhammadun fid dukani al-kabiri. Pakai alif lam. Al-kabiri. Baik, Ustaz. Nah, jadi isim juga ya, Ustaz? Iya, isim. Berkaitan dengan isim. Al-kabiri. Dukani al-kabiri. Perhatikan, antum harus ini dulu, antum harus stop dulu di pemahaman kaidah yang kita ambil dulu. Jangan kemana-mana. Nanti kalau kemana-mana itu imma yang lain ikut bingung, antum bingung, yang belum belajar juga tambah bingung. Jadi kaidah yang kita ambil dulu. Biar antum fokus dulu, ya. Kalau tidak disebutkan oleh ana, misalkan Ustaz, kalau kalimat itu didahului dengan huruf bagaimana, Ustaz? Fil hakibati kitabun. Terus dia jadi apa, Ustaz? Itu belum kita pelajari. Kalau kita belum pelajari, jangan dibahas dulu. Nanti kalau waktunya, insya Allah kita bahas, insya Allah. Iya. Nah, sekarang kita baca ya. Iqra madobti awakhiril kalimat. Nah, kaidahnya sudah paham ya? Kaidah yang keempat ya. Mudah ini kaidah yang keempat. Setiap ada huruf jar, setelahnya harus kasroh. Nah, Hasan. Sekarang kita masuk ke Abu Asyam. Tafadhol. Ya Ustaz. Al-qalamu alal Al-qalamu alal apa ini ya? Maktabati. Al-qalamu alal maktabati. Nah, Hasan. Yang pertama al-kitabu fil hakibati. Yang kedua al-qalamu alal maktabati. Hasan. Kemudian yang nomor 3, Aisyah. Muhammadun mudarrisu bil mahdi. Fil ma'hadi. Ya, Muhammadun mudarrisun fil ma'hadi. Ahsan.
Artinya Kemudian Anis nomor 4. Al-khatimu min hadidi. Ya, al-khatam. Al-khatamu min hadidi. Ahsan, min hadidin. Kemudian yang nomor 5, Arif. Al-madrasatu ba'idatun anil manzili. Nah, ahsan. Al-madrasatu ba'idatun anil manzili. Apa artinya? Sekolahan jauh dari manzil, Anda belum tahu, Ustaz. Manzil itu rumah. Sekolahan itu jauh dari rumah. Dari rumah. Al-khatamu min hadidin. Cincin itu dari besi. Nah, mungkin sampai sini dulu ya. Tadi kita ambil 1 jam 15 menit. Tadi kita mulai jadi jam 8. Biar tidak mengambil waktu antum. Nah, sampai sini mungkin sebelum besok kita lanjutkan lagi. Antum bisa baca mufrodatnya, antum bisa cari mufrodatnya. Lalu kemudian bisa dipelajari di rumah untuk membacanya. Dibaca, kemudian dihafal mufrodatnya, dan seterusnya. Anak sudah katakan dari awal bahwa semakin ke sana itu akan semakin banyak mufrodat. Belum di semester 2, semester 3, dan semester 4. Nah, makanya dari semester 1, dari sekarang antum nyicil. Jangan pas ujian baru dihafal semuanya. Akhirnya terlalu banyak dan tidak bisa dihafal. Nah, dibaca-baca. Sempatkan 1 jam untuk membaca. Diulang-ulang seperti itu, dihafal, dan seterusnya. Nah, ada pertanyaan? Ustadz itu apa Ustadz nanya Ustadz? Iya. Dulu ada anak waktu di onsite kemarin itu ada buku yang antum tunjukkan, buku kecil itu kayak kosakata, arti-arti kata gitu, ada nggak Ustadz? Tersedia nggak? Buku-buku kecil? Ya, yang jadi arti-artinya kayak bukan kamus tapi arti kata dari yang ada di buku ini gitu Ustadz. Ada nggak Ustadz? Oh, tidak ada. Belum buat. Nanti insya Allah dibuat, insya Allah ketika kalau cetakan baru ya mungkin ya. Nanti kalau kita mau buat lagi, nanti di akhirnya dikasih kosakata yang ada di buku ini. Jadi nanti antum bisa lihat di belakangnya. Iya. Tapi untuk sekarang belum. Iya. Ana coba-coba cari di buku-buku lain, Ustadz. Tapi kayak nyari jarum di ember susah. Antum ada aplikasi, bisa nanti Antuna bisa cari di aplikasinya. Ada aplikasi namanya apa namanya itu yang biru? Bahasa Arab. Al-Ma'ani. Iya, Al-Ma'ani, betul. Nanti di screenshot, nanti dikirim ke grup coba. Nah, biar nanti yang lain bisa nyari di situ. Nah, itu lebih mudah insya Allah. Antum tulis tinggal al-masjidu seperti itu. Kemudian fi'il madi, kalau dia berkaitan dengan fi'il, tinggal ditulis fi'il madinya apa. Zahaba, nanti keluar di situ langsung. Untuk sementara. Nanti baru kalau mau nyari apa namanya kamus-kamus, bisa nyari kamus yang bagus itu kalau di Indonesia, kamus Indonesia itu Al-Munawwir. Cuma dia memang agak tebal. Dan insya Allah itu sudah bagus kalau Al-Munawwir. Tapi kalau ya Al-Munawwir yang biru yang tebal. Iya, yang biru, yang warna biru. Kalau yang warna merah itu sedikit dia. Yang warna biru yang bagus. Nah, tapi untuk sementara bisa dipakai aplikasi yang biru itu, yaitu Al-Ma'ani. Ada Indonesia Arab, ada Arab-Arab. Nah, itu di-download semua. Nanti kalau di Indonesia Arab tidak ada, cari di Arab-Arab dulu, kemudian lihat sinonimnya apa, nanti baru diterjemahkan di Indonesia Arab. Seperti itu biasanya. Ana download Al-Ma'ani tapi Ana nggak bisa menggunakannya, Ustaz. Tidak bisa menggunakannya? Iya. Tinggal ditulis nanti. Coba antum lihat di YouTube coba. Cara menggunakan Al-Ma'ani ada bisa di YouTube. Nanti itu bisa lihat ya. Dibikinin itu Ustadz apa? Tahapan.
rekam video gitu cara menggunakannya mungkin kesusahan. Oh iya, nanti coba ditanyain dulu ke ini ya, mudirnya. Nanti Ana kasih tahu ini. Siapa tahu ada misalkan Ustadz Mukhlas admin nanti bisa menjelaskan insya Allah. Coba Ana nanti tanyakan. Ustaz ini baru 0. Bahasa Arabnya 0. Dari 0 ya? Iya, Ustaz. Ana udah coba-coba nyari di kamus nggak ketemu. Iya di Al-Ma'ani coba, di Al-Ma'ani Ya, itu baik, sedikit baik sebentar nanti di apa Al-Ma'ani coba, diulang-ulang. Ustaz. Kalau di kamus agak mengambil waktu banyak dia. Nggak apa-apa, sabar. Apa namanya belajarnya sabar. Ya, Ustaz. Kalau Iya. mau tingkat lebih tinggi itu harus sabar. Soalnya nanti kalau antum atau antuna itu misalkan di sini terus merasa kesusahan, terus keluar nyari lagi tempat yang lain, nanti ngulang lagi dari awal. Tidak sabar, keluar lagi, nyari lagi yang lain dari awal lagi seperti itu. Jadi kalau Enggak. mau lebih tinggi itu Sabar. harus sabar. Iya. Allah sabar. Al-Ma'ani. Nah, Ya. sudah ya. Nah, Baik. tidak disadari nanti antuna bisa baca. Nah, sampai sekarang juga sudah mulai bisa kan Iya. baca, tidak ada harokatnya seperti itu. Nanti setahun atau 2 tahun nanti tidak terasa dia bisa semuanya. Jadi tahu insya Allah. Memang tidak terasa. Nah, kalau sudah kita cukupkan di sini. Kurang dan lebihnya ana minta maaf. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullah khairan.